Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rifki Rustianto dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Di sini saya akan menceritakan kisah seseorang yang sangat mulia, yang sangat kita kagumi dan menjadi suri tauladan kita semua sebagai umat Islam. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika Abu Jahal, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyewa seorang Yahudi untuk menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si orang Yahudi itu menuju ke lorong yang biasa dilewati oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju ke Ka'bah. Di saat Nabi lewat, orang Yahudi langsung memanggil. Nabi pun sontak langsung menengok karena beliau tidak pernah mengecewakan orang yang telah memanggilnya. Di saat itulah orang Yahudi yang disuruh oleh Abu Jahal tadi meludahi wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau orang biasa mesti itu bisa langsung jadi berantem atau ada momen balas dendam ataupun menghukum orang yang telah menyakitinya. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun punya rasa balas dendam atau menghukum orang Yahudi itu. Begitu mulianya akhlak beliau. Pada keesokan hari, Nabi Muhammad kembali berjalan di lorong tempat yang sama dan tidak sedikit pun beliau merasa dendam atau menjauhi jalan tersebut. Sesampainya di tempat yang sama, Nabi pun kembali dipanggil orang Yahudi dan diludahi seperti sebelumnya. Dan kejadian itu berulang kali, terus menerus setiap hari hingga pada suatu hari Nabi tidak mendapati orang yang biasanya meludahi selama itu. Nabi pun sontak bertanya di dalam hati, kemana orang yang biasanya meludahiku? Kok sekarang tidak meludahi? Biasanya berhari-hari kan meludahiku. Setelah Nabi bertanya pada orang-orang di sekitar situ, Nabi Muhammad diberitahu bahwasanya orang Yahudi tersebut telah jatuh sakit. Kalau orang biasa mungkin kita merasa senang melihat orang yang menyakiti kita sakit atau malah justru mensyukurkan, tetapi Nabi tidak. Nabi pun pulang ke rumah untuk mengambil makanan yang ada di dalam rumah. Dan tak lupa Nabi Muhammad SAW pun pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan untuk dibawa menjenguk orang Yahudi sebagai buah tangan yang telah sakit di rumahnya. Sesampainya di rumah orang Yahudi tadi, Nabi pun mengetuk pintu sambil terdengar suara rintihan orang Yahudi tadi yang lagi sakit. Orang Yahudi pun bertanya, siapa yang datang? Nabi Muhammad pun menjawab, saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya orang Yahudi itu menyaksikan orang yang selama ini disakitinya, diludahi. Lalu si orang Yahudi bertanya, "Untuk apa engkau datang kemari, wahai Muhammad?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku datang untuk menjengukmu, wahai saudaraku, karena diriku mendengar kalau kamu jatuh sakit." Sontak orang Yahudi tadi yang telah jahat pada Nabi pun kembali berbicara, menjawab bicaranya Nabi. "Wahai Muhammad, waktu aku jatuh sakit, belum ada seorang pun datang menjengukku. Bahkan Abu Jahal pun yang telah menyewaku untuk menyakitimu, dia belum menjengukku. Namun kau yang telah kusakiti dan kuludahi berkali-kali setiap hari selama ini, justru yang pertama kali datang untuk menjengukku." Keagungan akhlak Nabi pun meluluhkan hatinya, dan si orang Yahudi itu tadi langsung masuk Islam karena mengetahui begitu agungnya dan begitu baiknya akhlak seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kisah Nabi Muhammad ini dapat kita petik pelajaran bahwa ketika kita baik kepada orang yang telah baik kepada kita, itu hal yang biasa karena dia baik kepada kita. Tetapi kalau ada orang yang kurang baik atau jelek kepada kita, lalu kita baik kepada orang itu, baru itu luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.